Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Electrical. Kali ini saya sedang melakukan servis modul amplifier untuk mobil. Oke, ini dia untuk modulnya seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan singkat untuk pemula ya, cara reparasi modul amplifier yang seperti ini. Kita lihat pada bagian yang depan. Nah, di sini terdapat pengaturan ya, LPF dan juga volume. Biasanya modul ini digunakan untuk power subwoofer. Jadi untuk bagian bass ya. Bisa juga untuk penambah power. Jadi kita tinggal mengatur selektor di sini dan juga LPF ya. Nah, jika dia full, maka suara high-nya ikut keluar ya. Kemudian di sini ada input stereo dan juga power supply ya. Untuk on off di sini harus di jumper ya teman-teman. Ini ada pin rem ini untuk remote ataupun on off ya. Oke, kita lanjut ke bagian mesin. Untuk bagian blok mesin di sini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu untuk bagian step up ataupun penaik tegangan ya. Jadi nanti supply akan masuk ke bagian step up terlebih dahulu. Nah, di sini ada kabel input untuk remote ya, yang tadi di depan untuk on off. Nah, pin remote ini terhubung ke IC step up agar tegangannya ini nanti bekerja ya, bisa menaikkan tegangan. Nah, ini dia untuk bagian IC nya. Rata-rata untuk modul power mobil dia menggunakan power step up ya. Tandanya dia menggunakan lilitan seperti ini ya, atau trafo ferrite donut sebagai inverternya atau penaik tegangan. Nah, biasanya yang sering rusak ini biasa terdapat pada bagian MOSFET, dioda ataupun IC ya. Kemudian untuk blok yang lain di sini terdapat buffer ya ataupun bagian preamp sebagai pengaturan input ya, dan juga filter. Dan yang terakhir ini untuk bagian power amplifiernya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, pada bagian belakang. Untuk bagian inverter dia menggunakan 2 buah MOSFET. Nanti dari MOSFET ini akan diteruskan ke bagian lilitan dan juga akan disearahkan menggunakan dioda. Biar teman-teman lebih paham untuk memahaminya, di sini saya akan jelaskan jalurnya ya. Yang pertama, supply input masuk 12 volt, kemudian lewat fuse ya, di sini ada fuse. Kemudian jalur 12 masuk ke elko di sini. Nah, ini supply utama ya, dia ada L utama juga. Di sini masih 12 volt. Nah, untuk inverter belum bekerja. Nah, ketika jalur rem ini dihubungkan ke 12 volt atau kita beri tegangan input 12 volt, dia jalurnya akan terhubung ke bagian soket ini ya, jalur rem, dan nanti akan terhubung ke salah satu IC inverter, IC step up untuk on off nya. Nah, ketika sudah ada tegangan, baru inverter ini akan bekerja atau menaikkan tegangan. Nah, jadi 12 volt di sini akan dinaikkan menggunakan trafo ya. Kemudian outputnya akan disearahkan dari dioda ini dan akan ditampung ke elko di atasnya ya. Tegangan 12 volt ini akan disearahkan menjadi tegangan 30 volt CT dan ditampung pada elko ini. Jadi jika tidak ada tegangan pada elko CT ini, berarti tegangan inverter atau bagian inverter mengalami masalah. Bisa dari dioda yang short ataupun jalur MOSFET ataupun IC nya bermasalah ya.
Kemudian di sini juga terdapat tegangan regulator. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada dioda Zener dan juga R1 kilo. Tegangan regulator ini bersumber dari tegangan CT tadi dan untuk disuplai ke bagian preamp ya. Nah, kita akan coba ukur tegangannya menggunakan multimeter. Oke, di sini sudah terhubung ya. Lampu indikatornya sudah hidup juga, warna hijau. Nah, sekarang bisa kita ukur tegangannya. Negatifnya sudah terhubung ya, probe negatif ke jalur negatif. Nah, sekarang kita ukur untuk jalur tegangannya. Ini tegangan yang pertama ya, tegangan 12 volt ya masuk. Jika jalurnya tidak masuk, bisa kerusakan pada fuse ya, fuse-nya putus atau ada elko yang bermasalah. Nah, di sini untuk remnya sudah masuk ya. Jadi inverter di sini sudah bekerja. Kita bisa ukur untuk bagian output pada dioda atau pada elko-nya. Nah, di sini terukur 30 volt ya. Plus 30 volt, kemudian untuk jalur minnya minus 30 volt, CT 30 volt ya. Kemudian kita ukur juga untuk bagian regulator. Kita ukur saja pada bagian dioda Zener ya. Nah, di sini terukur 11 volt. Kemudian bagian minnya min 11 volt juga ya. Nah, di sini untuk tegangan yang normal bisa dari 8 volt sampai 15 volt CT. Kalau tegangannya udah turun seperti ini, bisa elko-nya lemah ya, ataupun ada resistor yang lemah. Untuk tegangan regulator, jika dropnya jauh ataupun tidak simetris ya, teman-teman bisa coba ganti elko-nya. Ini ada dua buah elko ya di sini. Ini elko untuk regulator 15 volt CT. Kemudian di atas juga ada, dia satu jalur ya CT. Kalau elko-nya sudah diganti masih drop juga, kemungkinan IC preamp-nya mengalami masalah. Ini ada 3 buah IC, tinggal coba ganti ya. Kemudian di sini untuk jalur powernya, saya rasa teman-teman sudah mengerti ya untuk jalur powernya. Di sini power menggunakan jenis OCL, satu set final. Nah, jadi untuk tadi sekilas saya jelaskan untuk bagian inverter dan juga bagian preamp-nya ya. Untuk bagian powernya di sini sama seperti pengecekan power yang lain ya. Dia menggunakan jenis OCL. Nah, di sini saya sudah selesai servis. Ada beberapa kerusakan pada bagian MOSFET, IC untuk preamp-nya, potensio dan juga dioda. Nah, ini dia untuk jenis IC preamp-nya. Sudah cukup jelas ya. Di sini saya hanya menekankan jenis power untuk mobil ya. Jadi yang membedakan itu hanya terdapat dua bagian ya, yaitu jalur modul untuk inverter ataupun power step up dan juga jalur regulator untuk bagian preamp. Oke, kita akan coba melakukan pengetesan di sini. Saya akan tes menggunakan Bluetooth ya. Nah, teman-teman bisa coba lihat di sini untuk pengetesannya. Saya menggunakan power audio generator ya. Di sini kita bisa tes berapa frekuensi yang keluar. Nah, untuk powernya di sini saya tes
ke full ya. Jadi kita bisa set dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Oke, cukup jelas ya, singkat. Oke, ini dia untuk frekuensi rendah ya. Normal ya, tidak ada cacat. Biasanya jika tegangan kurang, suaranya akan sember ya. Nah, untuk kerusakan pada bagian power biasanya suaranya cacat ya. Teman-teman bisa ukur untuk bagian transistor buffer ataupun beberapa dioda ya, dan juga R-nya. Oke, itu tadi untuk penjelasan tentang bagian blok pada power mobil ya, kemudian supply dan tegangannya yang tersedia. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.